Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum mikrokontroler terapan dengan judul prototipe alat ukur kualitas udara dan kadar emisi kendaraan menggunakan sensor MQ135 dan MQ7 berbasis mikrokontroler. Perkenalkan, nama saya Anggi Duyanto sebagai penulis laporan praktikum. Saya mahasiswa program studi Teknik Elektro Universitas Nusa Putra dengan nomor induk mahasiswa 20.200.12.0012 dari kelas TE20B dengan email anggi.duyanto_te@nusaputra.ac.id. Topik pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama yaitu tujuan praktikum, yang kedua menjelaskan diagram keseluruhan alat, yang ketiga menjelaskan format alat, keempat menyebutkan alat dan bahan yang diperlukan, yang kelima menjelaskan bagaimana merangkai komponen, yang keenam yaitu sketch program Arduino yang diperlukan, dan yang ketujuh yaitu hasil praktikum. Tujuan praktikum adalah yaitu mampu merangkai atau membuat program gas sensor sebagai pengukur kadar atau kualitas udara dan mampu mempraktekkan gas sensor pada Arduino Uno dengan membuat program atau sketsnya. Untuk diagram keseluruhan sistem yaitu pertama untuk input ada 3 yaitu ada dari sensor DHT11, dari sensor MQ135 dan sensor MQ7. Dari ketiga sensor tersebut hasil keluaran output dari ketiga sensor tersebut akan diproses oleh Arduino Uno dan setelah diproses akan ditampilkan melalui display LCD dengan tampilan yaitu pertama ada pembacaan kadar kelembapan udara dan temperatur udara. Selanjutnya ada pembacaan kadar CO2 atau karbon monoksida, ada pembacaan kadar amoniak atau NH3 dan kadar pembacaan CO atau karbon monoksida. Untuk voltage system berdasarkan diagram keseluruhan tadi yaitu pertama yaitu dari start memulai program yaitu pertama pengukuran kualitas udara oleh 3 sensor dari DHT11, MQ135 dan MQ7. Selanjutnya yaitu proses perhitungan melalui Arduino Uno dan yang terakhir adalah tampilan hasil pada display LCD. Untuk alat dan bahan yang diperlukan ada Arduino seperti pada gambar yang telah saya sediakan. Selanjutnya ada breadboard, modul humidity sensor DHT11, modul gas sensor MQ135, modul gas sensor MQ7, modul LCD 16x2 dengan tambahan modul I2C. Selanjutnya ada saklar kecil, baterai 9 volt, kabel jumper, ada yang male to male dan juga male to female, dan terakhir ada kabel USB untuk upload data atau bisa sebagai power juga nanti. Ini ada sensor yang digunakan mulai dari sensor MQ135, MQ7 dan sensor kelembapan atau humidity DHT11. Selanjutnya ada breadboard, ada LCD 16x2. Nanti LCD 16x2 nanti ada tambahan lagi yaitu modul I2C untuk mengurangi wiring sehingga wiringnya lebih sedikit. Selanjutnya ada baterai 9 volt, ada kabel USB, ada kabel jumper male to male, dan ada gambar jumper male to female. Berikut ada rangkaian komponen dari ketiga sensor yang digunakan. Nanti ada 3 pin. Yang kedua pin adalah untuk power dan yang satu ada untuk power analog output. Dan yang seperti saya jelaskan tadi ada modul I2C 16x2, ada modul LCD 16x2 tersebut ada modul I2C dengan yaitu mengurangi jumlah wiring sehingga jumlah wiring yang digunakan untuk LCD hanyalah sejumlah 4 wiring yang menuju ke Arduino. Untuk wiring pertama yaitu untuk persiapan power 45 volt DC untuk power sensor dari LCD nantinya. Yang itu pertama hubungkan 5 volt DC Arduino ke line positif breadboard dan hubungkan pin ground Arduino ke line negatif breadboard menggunakan gambar jumper male to male. Ya, seperti yang dijelaskan yaitu kabel ini nanti sebagai power 5 volt untuk ketiga sensor dan LCD. Selanjutnya untuk pemasangan sensor MQ135 yaitu pertama hubungkan pin VCC sensor MQ135 ke line positif breadboard yang sudah disediakan tadi. Sama untuk
groundnya ke line negatif breadboard yang sudah disediakan tadi. Sedangkan untuk pin AO-nya MQ135 masuk ke analog input 2 A2 pada Arduino. Untuk sensor MQ7 sama untuk powernya yaitu line ke VCC-nya ke line positif breadboard dan GND-nya ke line negatif breadboard. Sedangkan untuk pin AO analog output MQ7 ke pin analog input dari Arduino yaitu analog input 3 A3. Lanjutnya untuk pemasangan sensor di HT11 yaitu sama untuk VCC dan ground masuk ke line positif dan negatif breadboard. Sedangkan untuk pin analog output dari sensor di HT11 masuk ke pin PWM 2 Arduino. Selanjutnya untuk pemasangan LCD dengan modul I2C yaitu hubungkan pin VCC pada LCD I2C ke positif breadboard, pin negatif LCD I2C ke line negatif breadboard dan hubungkan pin SCL pada LCD I2C ke pin SCL atau bisa pakai pin A5 di Arduino. Dan terakhir hubungkan pin SDA pada LCD I2C ke pin SDA atau bisa pakai pin analog input 4 Arduino. Kalau saya menggunakan untuk SCL-nya di pin analog input 5 dan untuk SDA-nya di pin analog input 4. Dan terakhir yaitu hubungan berat 9 volt ke Arduino dengan melalui saklar terlebih dahulu. Untuk power ini bisa pilih menggunakan kabel USB tadi yaitu dengan menggunakan adapter tambahan atau bisa menggunakan power bank. Tentunya sketch program Arduino. Untuk sketch program yang digunakan ada dua program, yaitu pertama untuk mengetahui nilai RO atau tahanan sensor pada udara bersih atau bisa disebut sebagai kalibrasi pertama sebelum melakukan pengukuran. Yang kedua yaitu sketch program utama yaitu untuk mengetahui nilai PPN dari CO2, NH3, CO serta nilai kelembapan udara. Untuk mencari RO, programnya sebagai berikut. Pertama masukkan modul yang diperlukan. Selanjutnya inisialkan pin analog input berapa yang digunakan dan masuk ke program perhitungan. Untuk hasil dari RO sendiri yaitu ada tegangan, ada RS dan RO. Nah, untuk yang diperlukan nanti pada sensor yaitu pada perhitungan selanjutnya itu adalah nilai RO yaitu untuk ROCO2, RONH3 dan ROCO. Bisa menggunakan salah satu, ini ada beberapa data, mungkin bisa mengambil salah satu dari data ini. Selanjutnya program utama sama yaitu memasukkan modul yang digunakan, terus inisialkan, dan ada tambahan yaitu ini ada float RO. Ini RO yang ada tanda disesuaikan ini tadi diubah atau diganti dengan program hasil dari RO tadi yaitu RO-nya dirubah ke 7.600. Untuk RO1 ke 13.000 dan RO2 ke 1.300 dan RO2 ke 2.200 seperti itu. Selanjutnya untuk hasil program utama ada pertama yaitu mulai start yaitu ada tulisan pengujian di sensor. Selanjutnya ada yang terbaca yaitu ada kelembapan udara yaitu dari berapa persen. Selanjutnya ada suhu yaitu berapa derajat, ada Celsius Fahrenheit, tapi untuk modul yang di display yang hanya saya tampilkan yaitu hanyalah Celsius. Jadi yang di display LCD nanti hanya 36 derajat Celsius. Selanjutnya indeks panas atau indeks panas ini yaitu panas yang dirasakan tubuh yaitu berdasarkan kalkulasi dari kelembapan udara dan suhu yaitu berada di 34 berada di sekitar 34 derajat Celcius. Selanjutnya untuk tampilan dari CO, NH3 dan CO2, NH3 dan CO. Kalau yang di serial monitor ini ada tegangan RS, RO dan juga CO2. Namun pada tampilan di display pada alat yang prototipe ini nanti yang saya tampilkan hanya satu yaitu dari hasil PPN dari CO2, hasil PPN dari NH3 dan hasil PPN dari CO. Nanti akan terus berjalan berdasarkan perubahan. Jadi untuk hasilnya sebagai berikut yaitu untuk pemakanan sensor ada dua di depan dan untuk sensor kelembapan di atas sejajar dengan LCD juga di atas dan untuk saklar di samping. Untuk breadboard, baterai dan juga Arduino-nya di bagian dalam.
Modul I2C juga masuk ke bagian dalam, sehingga dapat membuat tampilan menjadi rapi untuk modulnya. Modul prototipe ini. Berikut untuk hasil pengukuran CO2 dalam ruangan yang saya peroleh. Itu untuk VRL-nya di sekitar 0,9, untuk RS-nya di sekitar 4000 ohm, dan untuk hasil ppm-nya di sekitar 390 dan 389. Ini masih terhitung normal. Untuk kadar normal CO2 sendiri yaitu di 380 sampai dengan sekitar di 400 ppm. Selanjutnya untuk pembahasan hasil kadar CO emisi kendaraan, itu untuk menit pertama hasil ppm yang dihasilkan masih di 61, yaitu masih tergolong kategori normal. Untuk kategori tidak normalnya yaitu di atas 100, seperti pada di menit 10 ini. Sudah pembacaan sudah 103, berarti kadar ppm CO pada area tersebut sudah tidak normal. Untuk saya pengukuran sendiri menggunakan kendaraan yang saya gunakan yaitu motor Satria tahun 2009. Itu, dan saya ukurnya di garasi yang terbuka. Jadi mungkin kalau misalnya di garasi tertutup mungkin pembacaannya akan lebih cepat naiknya, dan apabila di jalanan mungkin tidak sampai 100, karena kan motornya selalu berjalan, tidak berada di satu tempat. Karena ini berada di satu tempat terus menerus, maka hasilnya akan menjadi tidak normal kadar CO yang dikeluarkan kendaraan tersebut. Selanjutnya itu untuk simulasi kebocoran gas. Untuk kadar ppm normal sendiri yaitu di bawah 0,5 ppm untuk amoniak. Untuk 0,5 sampai 1 ini sudah mulai tercium bau tapi masih keadaan wajar. Selanjutnya ada 0,5 sampai 1 itu masih normal. Nah, di 1, 2 ke atas itu sudah mulai abnormal. Sehingga untuk pembacaan terdeteksi untuk 0,5 sampai 1 itu normal, berarti 1 ini sudah 1,5 berarti sudah mulai terdeteksi ada kebocoran. Hingga waktu detik kedua semakin naik, dan terakhir detik ke-6 yaitu sudah mulai tidak, dari detik ketiga sudah kadarnya sudah mulai tidak normal sekali, yaitu sudah masuki angka 2. Sama seperti detik ke-6 sudah mulai tidak normal, yaitu sudah tidak normal yaitu di 2,72. Untuk simulasi yang gunakan saya kebocoran dari korek gas biasa kecil, hingga dari pembacaan awalnya dari 1,6 hingga yang terakhir yaitu di 2,7. Untuk pengukuran yang lainnya saya menggunakan seperti contohnya ada menit 1 sampai 10 yaitu sekitar 10 menit. Untuk ini hanya saya ukur hitungan detik, karena kalau terlalu lama nanti dapat berbahaya juga bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya untuk pengukuran kelembapan udara dalam ruangan. Untuk kelembapan udara yang dihasilkan yaitu di sekitar 60 derajat, 62%, masih tergolong normal. Untuk yang abnormalnya itu biasanya bila sudah kelembapan sudah mencapai di angka 75%. Di atas 75% berarti kualitas udaranya sudah sangat lembab di ruangan tersebut. Dan untuk suhu temperatur udaranya yaitu di 32 ohman. Artinya indeks panas yang dijelaskan tadi, indeks panas yaitu kalkulasi dari kelembapan dan suhu, sehingga indeks panas ini yaitu panas yang dirasakan oleh tubuh yaitu di sekitar 38 derajat Celcius. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu berdasarkan hasil praktikum prototipe alat ukur kualitas udara kadar emisi kendaraan menggunakan sensor MP135 dan sensor FQ7 berbasis microcontroller ini, yaitu dapat mereka kesimpulan dari beberapa hasil kali pengujian dan pengukuran hal yang berbeda, yaitu meliputi tadi ada kadar di dalam ruangan, emisi kendaraan, dan kebocoran gas. Alat dapat berfungsi dengan normal baik untuk mengukur kualitas udara, mengukur emisi kendaraan tadi, dan mengukur kebocoran gas dengan akurasi yang cukup bagus. Oke. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.